Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Industri Ternak Potong tahun 2023 pada acara Feasibility Study. Untuk poin bahasan kita saat ini diantaranya ada pengertian, tujuan, dan juga tahapan Feasibility Study. Untuk pengertian Feasibility Study ialah suatu kegiatan untuk menilai kelayakan dari suatu usaha, sehingga dapat menghindari dan mencegah adanya hal yang tidak diinginkan. Feasibility study juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mempelajari mengenai usaha yang sedang dijalankan. Sedangkan untuk tujuan dari feasibility study diantaranya yaitu mengetahui kelayakan suatu usaha dengan menganalisis, mengkaji, dan juga meneliti suatu usaha untuk mengetahui kelayakan dari suatu usaha tersebut. Tujuan selanjutnya yaitu mengetahui besar keuntungan yang diperoleh selama proyek ini berlangsung, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan untuk mempertahankan keberlangsungan dari suatu usaha. Untuk selanjutnya yaitu tahapan feasibility study yang terdiri dari perencanaan usaha, proyeksi pengembangan populasi ternak atau P3T, dan juga analisis usaha. Perencanaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan sumber daya alam dan perencanaan sumber daya manusia. Sedangkan untuk P3T merupakan perencanaan yang digunakan untuk membahas mengenai pemeliharaan ternaknya. Dan yang terakhir yaitu analisis usaha yang digunakan untuk mengetahui mengenai perputaran uang selama proyek ini berlangsung. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sheet data ya teman-teman. Pada sheet data ini terdapat target pemeliharaan teman-teman. Jadi pada proyek kali ini kita menggunakan komoditas kelinci dengan Bank Sarek ya teman-teman, di mana proyek ini akan berlangsung selama 2 tahun atau 730 hari teman. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa induk dan juga pejantan yang akan kita gunakan selama proyek ini berlangsung. Untuk breeding load yang kita gunakan yaitu 1:5 ya teman-teman, sehingga jumlah ternak yang kita datangkan sebanyak 2 ekor pejantan dan 10 ekor indukan. Kemudian kita akan masuk ke kinerja reproduksi ternak kelinci ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu umur siap kawin yaitu sekitar 182 hari ya teman-teman. Sedangkan untuk siklus estrus sekitar 12 hari. S per C-1 satu kali ya teman-teman. Sedangkan lama bunting 30 hari, PPM atau postpartum mating selama 14 hari, litter size sebanyak 6 ekor, dan juga lama starter 14 hari, lama grower 30 hari, dan selanjutnya ada lama veteriner 60 hari. Mortalitas bani sebanyak 15%, calving rate atau tingkat kemampuan induk untuk melahirkan sebanyak 90%. Dan di sini teman-teman ada data umur kafkir ya teman-teman, bisa dilihat pada layar. Untuk produksi feses sekitar 0,05 kg per ekor per hari. Selanjutnya, untuk interval kelahiran atau jarak antara kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya dapat dicari dengan rumus siklus estrus dikali dengan S per C-1 ditambah PPM dan juga ditambah lama bunting, sehingga diperoleh interval kelahiran yaitu 56 hari teman-teman. Untuk anakan yang dilahirkan yaitu 50% jantan dan 50% betina teman-teman. Karena untuk peluang lahirnya sama ya teman-teman, setengah-setengah. Jadi setengah jantan dan setengah betina. Selanjutnya, breeding material ya teman-teman, atau biasa disingkat dengan BM, yang merupakan jumlah anakan yang akan dijadikan sebagai indukan yang mana berasal dari farm sendiri teman-teman. Dapat dicari dengan rumus 20% dikalikan dengan jumlah induk ya teman-teman. 20%-nya ini didapatkan dari 10% induk afkir dan 10% induk kosong teman-teman, seperti itu. Selanjutnya masuk ke data pakan nih teman-teman. Di sini ada data pemberian pakan konsentrat dan juga hijauan per fase ternak. Di bawahnya ada juga data harga konsentrat dan harga jual ternak yang akan kita gunakan selama proyek ini berlangsung ya teman-teman.
Selanjutnya kita masuk ke tabel perkawinan ya teman-teman yang berwarna kuning. Untuk pengisian tabel ini kita akan menggunakan perhitungan dari sheet skema teman-teman. Sehingga kita pindah ke sheet skema terlebih dahulu ya teman-teman. Sheet skema ini berfungsi untuk mengetahui kapan indukan ini akan melahirkan. Pertama-tama kita masukkan hasil perhitungan interval kelahiran yang tadi ya teman-teman. Caranya dengan di-link supaya nanti kalau ada data yang berubah, perhitungan kita juga akan otomatis berubah. Lalu kita hitung nih teman-teman, kapan indukan yang kita datangkan pertama kali akan melahirkan. Rumusnya yaitu siklus S terus dikali dengan S per C-1 ditambah dengan lama bunting. Setelah itu, masuk ke bagian skema teman-teman, di mana sudah tercantumkan kode 1-10-T0. Kode ini menunjukkan bahwa ternak tersebut merupakan ternak yang didatangkan pertama kali, berjumlah 10 ekor ternak dan menggunakan kode identifikasi T0. Oke, selanjutnya kita akan mencari kapan saja indukan kita akan melahirkan. Untuk keturunan yang pertama kali, rumus yang kita gunakan yaitu cukup pada hari pertama melahirkan ya teman-teman yang sudah kita hitung tadi. Jadi, keturunan pertama lahir pada hari ke-42. Untuk kode identifikasinya yaitu 1-T0.1 yang merupakan keturunan pertama dari T0. Jadi, untuk 1-T0.2 yaitu bisa dicari dari hari kelahiran 1-T0.1 ditambah dengan interval kelahiran ya teman-teman. Sehingga hasil keturunan kedua lahir pada hari ke-98. Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan, teman-teman bisa mengunci sel interval kelahiran dengan cara $. Saja, supaya ketika nanti di-drag datanya akan otomatis terisi. Setelah itu, teman-teman silahkan melanjutkan perhitungan sampai dengan keturunan ke-13. Oke, sekarang teman-teman bisa kembali ke sheet data ya teman-teman untuk mengisikan tabel perkawinan tadi. Di sini sudah tertera nama kelompok, tanggal kawin, dan juga tanggal beranak. Pertama-tama kita isi untuk kelompok 1-10-T0. Cara pengisiannya, beranak pertama di-link dari sheet skema saja teman-teman. Untuk beranak kedua dan selanjutnya ditambah dengan interval kelahiran saja. Di sini teman-teman bisa menggunakan rumus $, sehingga teman-teman bisa menarik rumus dari sel beranak kedua sampai ke beranak selanjutnya. Hari perkawinan didapatkan dengan cara hari beranak pertama dari 1-10-T0 ditambah dengan ppm-nya. Untuk hari beranak pertama didapatkan dari hari perkawinan ditambah dengan jumlah hari di mana anak pertama dilahirkan. Jangan lupa untuk mengunci sel ppm dan juga pertama melahirkan ya teman-teman. Setelah itu, data kawin dan juga beranak pertama dapat ditarik ke bawah satu persatu sehingga data akan otomatis terisi. Di sini teman-teman bisa menggunakan rumus $, ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa menarik rumus ke sel-sel berikutnya sehingga langsung otomatis terisi teman-teman, seperti itu. Selanjutnya masuk ke tabel anak teman-teman. Untuk kolom lahir sudah otomatis terisi ya teman-teman, di mana angka-angka tersebut diperoleh dari tabel perkawinan pada sel beranak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman. Kemudian untuk grower kita gunakan rumus hari lahir ditambah dengan lama starter. Kemudian untuk fattener kita gunakan rumus hari ketika ternak memasuki periode grower ditambah dengan lama masa grower. Untuk hari ternak dijual yaitu dengan cara hari ternak memasuki periode fattener ditambah dengan lama fattener. Siap kawin didapatkan dari hari ternak itu lahir ditambah dengan umur siap kawin.
Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan, teman-teman bisa mengunci sel lama starter, lama grower, lama fattener, dan juga umur siap kawin dengan cara di dolar ya teman-teman, sehingga apabila di drag, datanya akan otomatis terisi. Setelah itu, kita masuk ke tabel perkawinan lagi ya teman-teman, di mana kita akan mengisikan data mengenai anakan yang berasal dari farm kita sendiri. Untuk kolom kawin pada kelompok selanjutnya dapat diisikan dari tabel anakan yang sudah kita cari tadi teman-teman. Hal ini dikarenakan anakan kita sudah siap untuk dijadikan BM, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pengadaan dari luar. Cara pengisiannya yaitu dengan memblok sel yang akan kita isi, lalu mengetikkan sama dengan, dan memblok sel siap kawin pada tabel anakan, lalu menekan Ctrl Shift Enter sehingga data akan otomatis terisi. Setelah itu, untuk beranak pertama dapat langsung ditarik saja ke bawah teman-teman, sedangkan untuk beranak kedua, ketiga, dan seterusnya dapat langsung diblok dan di-drag saja ke bawah. Oke, sekarang kita masuk kembali ke sheet skema teman-teman, dimana cara yang digunakan yaitu keturunan pertama rumusnya itu umur siap kawin ditambah dengan pertama melahirkan. Untuk keturunan-keturunan selanjutnya kita cukup menambahkan dengan interval kelahirannya saja. Untuk mempermudah perhitungan, teman-teman bisa mengunci sel interval kelahiran ya teman-teman, sehingga nanti data akan otomatis terisi. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman melengkapi data yang ada di sheet skema ini hingga selesai. Oke, sekarang kita akan kembali ke sheet data ya teman-teman dan akan mengisikan jumlah anakan yang akan dihasilkan oleh indukan kita. Pertama, kita isi jumlah indukan yang kita gunakan untuk setiap kodenya terlebih dahulu, teman-teman. Di sini, untuk indukan dari 1-10-T0, kita mempunyai 10 ekor indukan. Kemudian, kita mencari jumlah anakannya nih, teman-teman, dengan menggunakan rumus yaitu jumlah induk dikali dengan calving rate, dikali dengan litter size, dan juga dikali dengan survival rate. Di mana survival rate sendiri didapatkan dengan rumus 1 dikurangi dengan mortalitas. Kemudian untuk jumlah anak kita bulatkan ke bawah teman-teman dengan menggunakan rumus rundown. Jumlah jantan diperoleh dari jumlah anak dikali dengan proporsi dalam persen ternak jantan. Sedangkan untuk ternak betina bisa kita hitung dari selisih jumlah anak dengan jumlah anak ternak jantan. Selanjutnya kita masukkan jumlah BM yang kita gunakan untuk nantinya kita menghitung sisa anak betina yang akan kita gemukan teman-teman. Dimana yaitu caranya dengan jumlah betina dikurangi dengan jumlah BM teman-teman. Itu nanti menghasilkan sisa anak betina yang akan kita gemukan seperti itu teman. Nah, untuk kelompok selanjutnya sudah diisi ya teman-teman sebanyak 2 yang diperoleh dari BM-nya. Sedangkan untuk jumlah anakannya dihitung dengan cara yang sama. Untuk mempermudah nih teman-teman, jadi survival rate terus habis itu litter size sama calving rate-nya di dolar saja supaya nanti bisa langsung di drag ke bawah seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke tabel replacement ya. Tabel ini berfungsi untuk mengetahui kapan induk-indukan kita akan di-replace atau diganti, seperti itu. Untuk perkawinan pertama, replacement dari luar dan juga BM diisikan 0 ya teman-teman. Begitu juga untuk komposisi induk baru. Hal ini dikarenakan kita hanya memiliki ternak lama yang berasal dari pengadaan paling awal, yaitu sebanyak 10 ekor indukan. Selanjutnya, untuk perkawinan kedua pada kolom replacement luar dapat diisikan 2 teman-teman, di mana kita melakukan pengadaan 2 ekor indukan dari luar yang disebabkan karena BM kita yang belum cukup usia, sehingga untuk komposisi induk baru dapat diisikan 2 teman-teman. Lalu untuk komposisi induk lama dapat dicari dengan rumus jumlah indukan awal dikurangkan dengan komposisi induk baru.
Begitu juga untuk perkawinan ketiga dan juga keempat teman-teman. Karena umur BM kita belum cukup, jadi kita harus mengadakan pengadaan dari luar terlebih dahulu. Untuk rumus indukan baru tinggal ditambahkan saja ya teman-teman antara komposisi induk baru dengan replacement. Sedangkan untuk perkawinan kelima, 6, dan seterusnya kita sudah bisa menggunakan BM kita teman-teman. Jangan lupa untuk rumus komposisi induk baru bisa dicari dengan cara yang sama ya teman-teman. Setelah itu, kolom komposisi induk lama yang berjumlah 10 ekor bisa dikunci saja teman-teman dengan menggunakan dolar supaya nanti bisa di-drag ke bawah. Baik, sekian penjelasan mengenai feasibility study untuk saat ini. Silahkan teman-teman mengerjakan penugasan berdasarkan video ini dan dikumpulkan maksimal H-1 praktikum acara feasibility study diskusi pertama pada link drive yang telah disediakan. Sekian dari kami dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.